Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview produk-produk terbaru dari GSN. Kali ini kita tampilkan dua buah pisau bushcraft, pisau petualang, bisa untuk fishing, bisa untuk seset, bisa untuk sembelih ayam dan menyacah, menguliti, atau dari satu alat ini untuk sembelihan ayam sampai dengan memotong-motong tulangnya gitu maksud saya. Dua ini sudah lama sebenarnya tertumpuk-tumpuk di bawah golok, jadi belum sempat review, kita tayangkan saat ini. Keren banget, ini dari belakang, ini dari depan pandangannya. Jadi kita review satu persatu ya biar bisa fokus. Ini sarung kulitnya tebal, jahitannya rapi, di pin sini kuningan dan di sini bisa untuk aksesoris, di ujungnya dipakai kulit atau tali, mungkin kliwir-kliwir gitu ya. Ada cantolannya, lega cantolannya, dan ini bisa dibuka, jadi enak kita kalau ikat pinggang besar atau kecil kita masukkan set, dicetekkan tek, aman. Di depan ada penguncinya untuk bilah kita biar tidak jatuh saat berlari gitu ya. Nyantol di sini, keren banget. Sarung kulitnya tebal. Kita lihat bilahnya, konstruksi full tang, di pin 1, 2, dan 3. Yang terakhir ini hanya di pin, tidak ada kuningannya ya. Jadi bisa dikasih aksesoris. Ini pin ngeplong. Material yang digunakan baja HSS. Kita ukur dulu. Yang pertama ini dijepit dengan kayu sonokeling ya, kayunya keras sekali, keras kayunya. Panjang bilahnya 10 cm, oh kurang dari 10, 9,5, terlebar di pangkal ini 3,6, menipis. Ketebalannya setengah senti, set, mantap. Kalau kemarin nyembelih ayam set, buat bisa nyacah juga, tapi lebih kecil ya kemarin yang material Bohler K110. Kalau ini lebih ke bushcraft, untuk bacok-bacok dahan basah misalkan bisa. Bilahnya juga tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, sedang lah ukurannya ini bilahnya, karena kan tebal. Ini dibuat tebal itu supaya untuk apa ya, kalau untuk tebas-tebas itu biar kuat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pertama cara menebas gitu ya, posisinya tidak ditunggal tapi miring gitu ya. Ini dahan miring, tidak ditunggal atau di posisi lurus ditunggal gitu. Kedua, yang akan ditebas medianya. Nah ini kalau dahan basah, ranting-ranting basah itu bisa, tapi kalau kering saya khawatir pasti rompal gitu ya, karena ini kan HSS. Khawatir saya dengan segi ketajaman mata bevelnya, mata bilahnya seperti ini bisa rompal, tapi belum saya coba sih. Di kertas cukup, kita tes di kresek sekarang. Cukup ya. Kalau mau lebih tajam lagi tinggal di stropping. Yang ini kurang halus, di kresek masih ada nyendat. Oke, tinggal di stropping lah, cukupan, karena fungsinya kan bushcraft. Yang kedua sekarang, sama sarung kulit, jahitan rapi, tebal, ada plong 2 di sini untuk aksesoris, ikat pinggang, ini juga bisa dibuka. Depan juga ada penguncinya. Kita lihat bilahnya, material juga sama, baja HSS. Kalau yang ini dijepit dengan kayu Samarinda, di pin 1, 2 tembus, dan 3 untuk ngeplongnya, untuk aksesorisnya.
Di genggaman nyaman, ini di genggamannya pas ukuran genggamannya ya, antara 11 sentian, 11 cm itu satu genggaman, ini 11 cm. Kita lihat panjang bilahnya 9,7 yang ini. Terlebar di pangkal ini 3,7 3,8, menipis. Ketebalan setengah senti atau 5 mili. Full tang, mantep. Coba kita tes di kertas. Ini halus kalau yang ini, halus ya. Kalau untuk ngebolang bisa dipakai ini, bikin tenda umpamanya di sebuah danau, pinggir danau atau di pinggir pantai. Nah, kan itu kan membutuhkan kayu-kayu untuk penancap kiri kanan, untuk membuat perapian. Nah, itu bisa menggunakan ini, dahan atau ranting basah. Oke, mantap. Cukup tajamnya. Ini lebih halus ini ya, untuk selis kreseknya lebih halus yang ini. Oke, mungkin itu saja reviewnya 2 buah atau 2 bilah pisau bushcraft, pisau petualang, pisau taktikal, pisau fishing, pisau ngebolang. Masih jomblo ini tertumpuk masalahnya, lupa, saya sering lupa, tertumpuk-tumpuk kan, ketutupan yang panjang-panjang besar-besar di bawah sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.